dan dia pun sudah bisa muncul untuk logonya ya. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Games. Di video kali ini masuk unit servisan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur ya, NTT. Saya bongkar langsung aja unitnya. Ada Poco ya, ini Poco M4 Pro kalau nggak salah ya serinya. Dengan kondisi saat ini dia mati total, di PC tidak terbaca ataupun tidak connect sama sekali. Oh, ini ada ya, di PC terbaca, ini hanya terbaca MediaTek port only ya, di PC terbaca MediaTek port only ya. Saya bongkar dulu untuk unitnya. Oh, ini unit ini masih utuh ya, belum dibongkar sama sekali, ini masih tersegel dengan rapi. Dan ini dia kondisi mesinnya masih utuh ya, ini masih benar-benar sangat utuh. Nggak tahu kenapa ini unit katanya ini mati secara tiba-tiba ya. Ini hanya terbaca MediaTek port only ya. Dan apakah yang menjadi kerusakan utamanya, ini saya dalami dulu untuk kerusakan sebenarnya. Maka dari itu saya masuk langsung ke tahap perbaikan saja. Mudah-mudahan unit masih bisa teratasi ya. Poco M4 Pro. Dan setelah selesai mendalami kerusakan sebenarnya di unit ini ya, ini unit pada saat di-identify via USB, via box, dia keterangannya exit RAM pilot ataupun dia tidak terbaca untuk IC internal untuk unit ini ya. Jadi internalnya tidak terbaca pada saat di-identify. Jadi saya memutuskan langsung memperbaiki area IC UFS nya ini. Untuk IC UFS nya ini dia menggunakan vendor SK Hynix. Ini jenisnya banyak sekali digunakan di unit-unit terbaru jenis versi V2.2 ya. Lanjut, bersihkan pin BGA di IC UFS 254, lalu rebel dan cek di box. Dan ini kondisi asli isi IC UFS yang sudah saya identify dan tidak dapat dibaca sama sekali ya. Jadi kesimpulannya UFS rusak untuk yang aslinya, jadi saya siapkan IC UFS pengganti. Ini benar-benar baru ya, karena kan ini sudah saya rekonfigurasi untuk LUN-nya. Ini tidak ada file yang bisa di backup ya, jadi saya rekonfigurasi manual. Untuk RPMB nya ini clean RPMB ya, yang memang ini IC baru. Jenisnya ini ada di bawah, ini UFS version 2.2. Dan untuk mengetahui si firmware ini support atau enggaknya untuk cheat-nya ya, CID, ini saya gunakan tool untuk melihat IC apa saja yang support untuk unit ini ya.
dan ini ternyata IC-nya support, dan saya siapkan untuk rekonfigurasi secara manual. Ini sudah saya rekonfigurasi tadi ya di awal, dan ini kondisi hasil rekonfigurasinya. Dan rekonfigurasi IC UFS selesai. Kita pasang IC UFS ini dengan presisi. Ini saya sudah lakukan rebal ulang ya, dikarenakan untuk IC baru timahnya itu keras, jadi harus dilakukan rebal ulang. Ini saya gunakan plug secukupnya, ini serinya KMF8 F901JM. Ini internal sama, ukurannya sama dengan yang aslinya ya, 8/256 GB. Pasang secara perlahan dan gunakan angin secukupnya, jangan terlalu panas. Samakan pada saat pembongkarannya. Ini tidak saya tambahkan plug lagi karena plug sebelumnya sudah cukup. Pemasangan IC UFS selesai. Kita lanjut ke proses perbaikan berikutnya. Kita masuk ke mode flashing. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa dan mendalami kerusakan sebenarnya ya di unit Poco M4 Pro ini, yang mana unit ini dia mati total, hanya terbaca MediaTek port only. Dan setelah melakukan lama penelusuran kerusakannya ya, ternyata memang ditemukan IC UFS yang ini mati dan sudah tidak terbaca lagi untuk IC UFS nya. Maka dari itu saya di sini melakukan perbaikan, yaitu mengganti UFS only. Ini UFS nya dia itu seri tertinggi ini ya, ini 8/256 GB SK Hynix yang versi UFS nya 2.2. namun sayang sekali untuk IC UFS ini tidak ada file yang bisa di backup ya. Maka dari itu untuk rekonfigurasinya saya melakukan secara manual, dikarenakan ini rekonfigurasi tidak ada backupan dari UFS yang aslinya ini, karena memang ini UFS nya sudah mati, sudah benar-benar tidak terbaca lagi. Gak tahu kenapa HP-HP sekarang banyak yang umur internalnya belum lama dan sudah ada beberapa yang mati, bahkan mungkin banyak ya. Di sini saya gunakan IC UFS KM8F901JM. Ini internal sama, dia menggunakan 8/256 GB. Versi UFS nya ini 2.2, dan ini sudah sesuai dengan preloader ya. Jadi jangan dipasang kalau tidak ada di list preloader, nanti di flash akan error. Jadi sesuaikanlah UFS, seri UFS dengan yang ada di list preloader yang akan kita isikan nantinya ya. Untuk rekonfigurasinya di sini saya lakukan secara manual. Jadi LUN-nya terdiri dari 3 LUN. Yang LUN 0 berarti itu LUN bagian bot A, enable porbot berarti ya. Yang LUN 1 bot B itu secondary porbot. Yang ketiga LUN 2 itu digunakan sebagai user area yang keseluruhannya disimpan di bot yang kedua. Itu saya rekonfigurasi ulang dikarenakan tidak ada backupan konfigurasinya dari UFS aslinya ya. Dan ini sudah saya pasang untuk IC UFS nya, dan IC UFS ini tidak saya isi file apapun dikarenakan memang tidak ada support, tidak ada yang support ya untuk mengisi scatter. Jadi saya pasang kosongan aja, nanti saya flashing lagi untuk menyalakannya. Ini masih terbaca MediaTek port only, belum bisa menyala. Nah, ini masih terbaca MTK port only, dan kita mulai masuk ke tahap proses flashingnya. Jadi saya gunakan tool gratis untuk menyalakannya ataupun untuk mengisi ulang firmware. Di sini buka saja untuk
flashingnya. Ini tool flashingnya yang saya gunakan berarti Mi Flash tool dan out flashing. Untuk pertama kalinya ini MTK out bypass, saya buka, dan ini versinya versi P1205.1 ya. Ini sudah terbuka. Disable out, klik, lalu tancapkan. Untuk unitnya pakai USB tipe C ya. Ini sudah terbaca, ini sudah terbypass, berarti kita lanjut ke mode flashing. Kita buka untuk Xiaomi toolnya, Mi Flash Pro yang versi terakhir. Ini bukan terakhir sih, atau ini versi berapa ya. Ini berarti di bawahnya versi ini. Kita buka saja SP Flash P6. Ini saya buka SP Flash P6, dan di sini untuk masukkan firmware-nya dipilih download XML, dan ini bukan jenisnya, bukan scatter ya. Kalau scatter dia tidak akan bisa berjalan. Ini masuk ke firmware yang akan kita isikan, Blur, Poco M4 Pro namanya Blur. Klik image dan download agent, klik ini ada skate flash. Nah, ini dia sudah masuk, jadi bukan scatter lagi ya dia jenisnya. Dan masuk ke option, dan ini download enable checksum, dan ini keduanya di checklist biar pengerjaan bisa sampai selesai. Ini dikarenakan terlalu lama saya ngobrol, jadi dia close otomatis. Saya buka lagi untuk disable outnya, dan klik lagi disable out, dan tancapkan USB ke unitnya, dan ini sudah terdisable ya outnya. Artinya kita tinggal masuk ke tab smartphone Flash Tool lagi, klik download saja, klik download, dan ini auto rebootnya di checklist ya. Klik download dan pastikan pada saat download ini tidak error, tidak ada error jenis apapun ya. Pastikan berjalan sesuai dengan arahan yang ada. Ini pastikan drive-nya terbaca, UFS terbaca, semua lu-nya ya. Ini CPU menggunakan MT6781 chipset terbaru Helio G69, dan proses flashing berjalan. Kita tunggu proses flashing ini sampai dengan selesai, lalu kita lihat hasilnya. Kalau preloader ada, kalau chip seri UFS ada di preloader, Flash Tool ini pasti akan jalan. Misalkan tidak ada di list preloader, dia tidak akan berjalan kalau list UFS tidak ada di preloader ya. Kita tunggu proses flashingnya, ini lumayan cukup lama, kita tunggu saja. Proses flashing selesai. Kita lihat apakah unit akan bisa menyala otomatis, dan dia pun sudah bisa muncul untuk logonya ya. Artinya proses flashing sesuai dengan harapan. Unit sudah bisa menyala, dan ini timbul logo charging. Artinya kalau sudah timbul logo charging, ini sudah bisa menyala ya. Ini saya on kan, apakah dia bisa langsung masuk ke menu utama kah? Kita lihat. Ini dia sudah masuk ke booting kedua, namun kembali lagi ke booting pertama ya. Ini masih restart. Nah, ini dia kembali ke recovery mode. Ini ada NP data is corrupted.
Ini ada tulisan MP data is corrupted, artinya kalau ada tulisan MP data is corrupted ini terjadi ketidaksinkronan antara CPU dan UFS untuk bagian NP RAM-nya ataupun bagian database baseband ya, kayak begitu. Jadi perbaikan ini harus menggunakan box. Kalau pakai tool free ini tidak dapat diatasi ya. Dan untuk bagian ini saya alihkan ke video yang lain. Ini saya perbaiki dulu. Dan oke, selesailah sudah perbaikan NP data is corrupted tadi ya. Ini saya nyalakan kembali untuk unitnya. Kita lihat hasilnya apakah dia sudah normal kah. Yang pastinya ini sudah normal ya, karena tadi saya sudah memperbaiki NP data is corrupted-nya. Kita tunggu sampai dia masuk ke menu utama dan kita lihat hasilnya. Ini sudah masuk ke booting yang kedua lagi, dan sekarang sudah di menu utama dia sudah di menu utama, dan kondisi email ini masih unknown. Nah, ini harus diperbaiki dulu untuk emailnya ya. Unit ini sudah normal sekarang di posisi MIUI 13.0.6 sesuai dengan firmware yang saya masukkan tadi. Dengan storage ini Poco M4 Pro 256 GB dan untuk RAM-nya ini 8 GB. Dan perbaikan ini selesai saya perbaiki untuk kasus replace UFS only ya. Saya pasangkan dulu semua part dan masuk ke uji fungsi. Setelah nanti ini saya coba untuk emailnya saya perbaiki ya, karena ini tidak ada backupan, jadi email harus diisi secara manual. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pengujian unitnya. Yang ini unitnya sudah saya rangkaikan semua, email sudah saya write, ini email sudah disesuaikan dengan email yang aslinya ya. Ini tidak diacak-acak, ini disesuaikan sama label yang ada di bawahnya. Dan kita uji saja mulai dari ini. Untuk WiFi sudah terhubung, ini WiFi normal ya, tidak ada masalah. Untuk Bluetooth ini center nyala semua, ini sudah terhubung. Untuk jaringan saya coba cek jaringan, ini 4G-nya sudah keluar ya. Untuk jaringan 8G nya ini normal, ini keluar 8G nya, dan ini notifikasinya masuk. Untuk jaringan aman, tidak ada masalah. Dan untuk berikutnya pengecekan kamera, ini kamera utama ya, ini portrait, dan ini kamera depan normal, tidak ada masalah, semua fungsi normal. Untuk video cek dan untuk perekam video normal, dan mungkin sudah semua ya. Untuk perekam suara ini saya coba cek untuk perekam suara normal. Dan untuk kompas ini saya kalibrasi dulu. Untuk kompas ini normal, dan pengecekan kamera selesai, semua sudah saya pastikan normal. Dan untuk speknya ini tadi ya, ini masih di MIUI 13.06 sesuai dengan firmware yang saya isikan. Dan untuk spek internalnya ini 8/256, ini menggunakan UFS 2,2 dan internal 256, versi yang tertinggi ya untuk saat ini, versi UFS 2.2. Ini yang UFS aslinya mati, tidak ada yang bisa di backup. Untuk file yang
tidak ada backup-nya ataupun untuk unit yang tidak ada backup-nya diharapkan harus di disable untuk auto update-nya, dikarenakan ini tidak permanen, ini temporary. Kalau misalkan diupdate otomatis dia akan mengupdate security-nya ya, yang otomatis dia akan menghilangkan patch-nya ya. Jadi untuk seri MediaTek yang tidak ada backupan aslinya untuk CPU-nya ya, intinya jangan diupdate tanpa bisa menyinkronkan antara CPU dan UFS. Mungkin begitu saja. Misalkan kalau diupdate dia akan kembali timbul NP data invalid ya, kayak gitu ya. Mungkin begitu saja unit ini dari Kupang NTT. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Unit sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Ini ganti UFS only ya, tanpa perbaikan di CPU. Mungkin begitu saja. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata, silahkan koreksi di kolom komentar.